Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Semoga Allah mempermudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di antara persiapan tersebut, yang terbaik adalah kita persiapkan diri untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena keterkaitan Ramadan dengan Al-Qur'an sangat tinggi. Allah berfirman tentang bulan Ramadan, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Al-Qur'an merupakan hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di situ adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, ya, yang berisi Al-Furqan dan petunjuk pembeda, ya. Setelah Allah menyebutkan tentang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Allah mengatakan setelah itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini Allah mengatakan Ramadan bulan Al-Quran, maka berpuasalah kalau memang tidak ada halangan, tidak safar, tapi sedang beriqamah, sedang mukim, ya, maka berpuasalah. Maka jelas nampak hubungan antara Al-Quran dengan puasa. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa disyariatkan puasa? Tujuannya agar bisa menyiapkan diri untuk bisa tadabbur Al-Quran. Karena di antara hal yang membantu seorang tadabbur Al-Quran ketika kondisi dia dalam kondisi terbaik untuk mengingat Allah, itu kondisi sedang berpuasa. Terutama hawa nafsunya semakin berkurang, ya, karena dia berpuasa, karena dia menahan lapar, menahan dahaga, sehingga syaitan tidak mudah menggodanya, ya. Dan Allah mengatakan, dan Rasulullah mengatakan, "Shaumu junnah." Puasa itu adalah perisai, ya, sehingga seorang berpuasa sulit digoda syaitan. Ini kesempatan dia untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Inilah di antara hikmah Allah menggandengkan bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Setelah itu Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ramadan bulan Al-Quran, siapa yang tidak bersafar kemudian melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Tujuannya apa? Agar berpuasa mempermudah seorang bisa mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, ketika bulan Ramadan, Jibril sengaja datang khusus untuk mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan, ya. Hina yalqal Jibril, ya, ketika bertemu dengan Jibril. Fayudarisuhul Quran, maka Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Dalam riwayat Nabi baca Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Dan itu kapan? Ketika bulan Ramadan. Setiap malam Jibril datang, ya, mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca Al-Quran. Dan ini dipahami oleh para salaf dahulu. Para ulama dahulu kalau mereka sudah datang bulan Ramadan, bahkan mereka meninggalkan majelis hadis untuk fokus kepada Al-Quran. Seperti dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau punya majelis hadis di Masjid Nabawi. Kalau datang Ramadan, tarakal majlis wa aqbal Al-Quran. Maka dia tinggalkan majelis tahdits, majelis hadisnya, kemudian dia fokus kepada Al-Quran. Oleh karenanya para ulama dahulu memperbanyak baca Al-Quran dengan mentadabburinya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingin bahas adalah tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi. Untuk ditadabburi. Dan yang jadi masalah, sebagian orang hanya fokus membaca Al-Quran, lupa untuk tadabbur, Fudail bin Iyad berkata, "Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan.
Jadi di antaranya agar bisa diamalkan ditadabburi, harus paham maknanya, apa tujuannya, maksud ayat ini apa, kemudian bisa diamalkan. Tapi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Orang-orang menjadikan amalan Quran hanya terbatas pada membacanya. Sehingga mereka menyangka kalau sudah baca Quran sudah itu maksud tujuan Al-Quran diturunkan. Padahal itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Kita baca Al-Quran itu baca dengan baik, dengan tajwid, dengan tahsin, supaya kita semangat baca. Setelah kita semangat baca, kita bisa mentadaburi. Setelah tadaburi baru kita beramal. Jadi ada tahapan baca dengan tajwid dan tahsin, tadabbur, beramal. Nah, jangan bataskan hanya pada yang pertama. Ini jadi problem. Dan ini problem yang pernah terjadi pada orang-orang Bani Israel. Allah berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun." Di antara mereka Bani Israel, ummiyun itu orang-orang yang hanya tahu baca tidak mengerti maknanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan la ya'lamuna illa mujarradat tilawah. Mereka tidak memahami kecuali sekedar baca. Mereka tidak paham kandungan dari Taurat. Ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah mencela sebagian orang-orang Yahudi, Bani Israel yang hanya pandai membaca, tidak memahami maknanya, tidak mentadabburinya. Dan ada suatu kaum yang muncul di zaman para sahabat, itu orang-orang Khawarij, yang mereka pandai baca Al-Quran, tetapi mereka tidak memahaminya. Yang Nabi SAW berkata tentang orang-orang Khawarij, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang bodoh, anak-anak muda yang bodoh-bodoh. Kemudian yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Baca cuma sampai di sini saja. Sekedar suara indah kemudian keluar tapi tidak masuk ke dada. Maksudnya tidak ditadabburi. Tidak ditadabburi. Sekedar baca. Ya, oleh karenanya kita harus merubah cara baca Al-Quran kita. Sudah luar biasa sekarang hidup semarak baca Quran, hafal Quran, baca Quran, hafal Quran. Anak-anak kita semangati hafal Quran. Bahkan saya ingat, kamu ini yang paling jago hafal Quran, yang paling bagus tajwid ini, sanad-sanadnya ini bagus. Tapi ini baru tahapan pertama. Tahapan pertama. Ketika seorang berlebih-lebihan pada tahapan pertama, sibuk dengan baca Quran, tajwid dan macam-macam, hingga lupa untuk mentadabburi ayatnya, maka ini bermasalah. Bahkan sebagian ulama, ya, bagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, seorang sibuk memperbaiki tajwidnya sampai berlebih-lebihan dalam tajwid, sehingga lupa dari tujuan belajar tajwid adalah untuk apa? Tadabbur. Saya ulangi, Al-Quran itu baca, kita belajar tajwidnya. Bagus atau tidak? Bagus. Setelah tajwid, tujuannya untuk bisa tadabbur. Beda orang kalau pintar tajwid atau bisa Quran dengan tajwid dengan yang tidak bisa tajwid. Kalau yang pintar tajwid dia semangat baca Quran. Jadi memahami ilmu tajwid itu membantu orang semangat baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan dilagukan. Ini membantu orang semangat baca Quran. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua adalah mentadabburinya. Dengan tadabbur kita bisa mengamalkannya. Baik mengamalkan secara zahir maupun mengamalkan secara batin. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Inilah yang Allah tegur orang-orang Bani Israel yang hanya sekedar mujarradat tilawah, hanya sekedar baca. Inilah yang Allah isyaratkan kepada orang-orang Khawarij yang mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran, tapi mereka tidak paham apa maknanya. La yujawizu taraqiyahum, tidak melewati turquwah ini. Tidak melewati selangkangan mereka. Ini sampai di sini aja, bacanya indah, dilantunkan berulang-ulang, tapi tidak masuk ke dada. Ya. Maka kita harus ikut manhaj para sahabat. Apa kata salah seorang sahabat? Bahwasanya para sahabat dahulu, ya, mereka menghafal 10 ayat, kemudian mereka tidak melampaui 10 ayat, ya. Ya ahaduhum la yahfaz asyrat ayat, ya. Dan mereka tidak melampaui 10 ayat hatta ya'lama minha minal ilmi wal amal, sampai mereka paham ilmunya dan amalnya, baru mereka lanjut lagi hafal 10 ayat berikutnya. Itu metode para sahabat. Makanya kalau di antara sahabat ada yang hafal surat Al-Baqarah, maka dia pasti orang alim. Dia pasti orang alim. Karena metode mereka belajar 10 ayat, pahami makna, mengamalkan, lanjut lagi 10 ayat, dan demikian. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? La tahuzzu al-Qur'ana hadza syi'r wala tansuruhu nasra daqal
waqifu inda ajaibihi wa harriqu bihil qulub wa la yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah kalian baca Quran seperti syair, cepat enggak. Ya. Tetapi kata beliau, qifu inda ajaibihi, berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran itu, berusaha. Wa harriqu bihil qulub, gerakan hati. Gerakan ini maksudnya ayatnya apa? Gerakan, diulang. Sampai Rasulullah SAW pernah semalam suntuk membaca satu ayat. Ya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ayat dalam surat Al-Maidah. Rasulullah ulangi satu ayat. Jadi jangan, kemudian kata beliau, wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah semangat kalian yang penting akhir surat, yang penting selesai. Benar, kita ada target khatam Quran. Tapi bukan berarti kemudian fokus ke khatam sehingga lupa daripada tujuan kita baca Quran adalah untuk mentadabburi. Karena bilang Ustaz, para salaf dahulu diriwayatkan mereka ada yang khatam Quran 3 hari sekali bulan Ramadan. Benar. Ada yang 2 hari sekali khatam Quran, ada yang sehari sekali khatam Quran. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dia khatam Quran sehari 2 kali, rahimahullahu taala. Dan kalau kita praktekkan memang bisa, karena Al-Quran itu 8 jam, kalau orang bacaannya bagus bisa selesai. Tetapi itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika baca Quran semua tafsir di kepalanya. Paham? Semua tafsir di kepalanya. Itu baca Quran, baca A, I, U, E, O aja belum jelas. Enggak ada tafsir di kepala. Maka beda antara kita dengan mereka. Mereka sudah paham tafsir. Sehingga ketika mereka baca tuh sambil baca itu tafsir semua mengikuti apa yang mereka baca. Adapun secara umum hendaknya kita baca dengan tadabbur, berusaha memahami pelan-pelan ya. Yang penting kan kita, jadi maksud saya rubah cara pikir kita, jangan hanya kuantitas. Sekarang kita mulai berpikir kualitas. Kualitas bacaan. Kualitas bacaan itulah tadabbur. Apa maksud ayat ini? Tujuannya apa? Nah, itu yang kita mau bahas pada siang hari ini. Tapi saya akan sebutkan dalil-dalil tentang pentingnya tadabbur. Yang pertama bahwasanya tujuan Al-Quran adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, tentu akan didapati kontradiksi yang banyak dalam ayat-ayat Allah. Maka untuk bisa mengetahui Al-Quran ada kontradiksi, tidak harus tadabburi, dipahami. Oh, ternyata tidak ada kontradiksi. Ini konsekuensi, harusnya sekedar baca aja nggak bisa. Tapi kalau memahami, dibaca, direnungkan, diperhatikan, ternyata tidak ada kontradiksi sama sekali dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah ada gembok di hati mereka? Mereka dengar tapi tidak memahami. Rasulullah bacakan Al-Quran banyak di hadapan orang Quraisy sampai ke telinga mereka. Namun mereka tidak memahami. Seakan-akan ada gembok yang menggembok hati mereka sehingga Al-Quran tidak bisa menembus dalam hati mereka. Makanya Allah mengatakan am ala qulubin aqfaluha. Ataukah ada gembok? Harusnya kalau mereka tadabbur bisa. Cuma orang Quraisy tidak mau tadabbur. Mereka dengar angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan belum masuk telinga sudah keluar. Kalau mereka mentadabburi, itu gembok akan pecah. Allah mengatakan, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, yang gunung batu yang keras, la ra'aitahu khashi'an. Kau akan lihat batu tersebut, gunung batu tersebut akan khusyuk, takut. Mutasaddian, akan hancur min khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Allah berfirman, bayangkan Al-Quran begitu dahsyatnya, seandainya gunung batu itu adalah makhluk yang berfikir dan dia merenungkan tentang Al-Quran yang begitu hebatnya, dia akan hancur karena takut kepada Allah, karena kandungan yang ada dalam Al-Quran. Seandainya orang-orang Quraisy mereka mentadabburi Al-Quran, maka gembok itu akan hancur dan Al-Quran akan masuk dalam hati mereka. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau mentadabburi. Mereka tidak mau mentadabburi sehingga mereka berpaling, berpaling dari Al-Quran. Jadi Allah mencela orang musyrikin karena tidak mau tadabbur apa? Al-Quran. Dan Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun."
liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran ini anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau Al-Quran tersebut mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Buat apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi tujuan Al-Quran dibaca itu adalah untuk tadabbur. Jangan sampai kita terjebak seperti umat terdahulu, sekedar baca, sekedar baca, sekedar baca. Orang-orang Yahudi kalau baca Taurat, tapi enggak paham maknanya. Dan baca Quran cuma sekedar cari berkah. Benar Al-Quran ada berkahnya, tapi tahapan satu. Ada tahapan berikutnya. Tahapan pertama tajwid, setiap huruf ada berkah, cari pahala, benar. Tahapan kedua, jangan lupa, untuk ditadaburi, untuk sampai pada tahapan ketiga untuk diamalkan. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran tujuannya ditadaburi. Kita sebut tadi 3 ayat. Taib. Ada syawahid, yaitu hal-hal yang mendukung akan hal ini, bahwa tujuan Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Pertama, Allah berfirman tentang Nabi SAW. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ketika malaikat Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi bersegera untuk menghafal. Nabi takut lupa. Maka Allah tegur Rasulullah SAW. Kata Allah, la tuharrik lisanaka. Jangan kau gerak lisan, dengerin aja. La tuharrik lisanaka lita'jala bi, agar kau segera untuk menghafalkannya, enggak usah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kami yang akan buat bisa engkau mengerti dalam dirimu, yang kau bisa hafal. Kami yang tanggung jawab kami. Di sini Allah menegur Nabi agar tidak tergesa-gesa baca Al-Quran. Dengar aja yang disampaikan oleh apa? Jibril. Jangan langsung diikuti. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Taha, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah engkau bersegera untuk baca Al-Quran sebelum selesai wahyunya. Tapi berdoalah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Jadi Al-Quran Nabi disuruh baca dengan tartil, tidak buru-buru. Ketika Jibril menyampaikan wahyu, Rasulullah dengar, tidak usah diikuti dulu, dengar dulu, agar bisa dipahami dengan baik. Nanti Allah yang bikin Rasulullah SAW paham. Ini isyarat bahwa Al-Quran itu ditadabburi, didengar dengan baik, disimak dengan baik. Makanya ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, Allah berkata, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastami' lima yuha fakhna'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau wahai Musa, fastami', istima'lah, dengarlah, simaklah, lima yuha, kepada apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, maka Al-Quran itu didengar dengan tenang, ditadabburi, disimak. Bukan sekedar dibaca enggak, dipahami dengan baik. Demikian juga ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara bertahap. Kata Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar kau bacakan Al-Quran kepada manusia dengan bertahap, pelan-pelan. Kalau Al-Quran sekaligus susah untuk dipahami, tapi ada masalah, ada ayat, sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami dengan dalam. Ada masalah turun ayat, sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami oleh para sahabat. Makanya orang yang paling paham Al-Quran para sahabat, karena mereka tahu ayat tersebut turun tentang kasus yang sedang mereka hadapi. Turun ayat perlahan, turun surat perlahan, turun ayat satu demi satu. Tidak sekaligus. Makanya ketika orang kafir minta, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila hadzal Qur'an, laula nuzzila alaihi hadzal Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika yuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Ya. Selesai sekaligus. Allah mengatakan tidak, ya. Kadzalika liyutsabbita bihi fuada. Kami turunkan pelan-pelan agar mengkokohkan hatimu. Wa rattalnahu tartila, dan kami tartilkan kepada engkau dengan pelan-pelan. Al-Quran dibaca dengan tartil.
Kenapa disuruh baca dengan tartil? Agar kita paham maksudnya. Terutama di bulan Ramadan. Ramadan kita siang hari puasa, di mana kalau kita berpuasa maka majari syaitan, ya, tempat syaitan masuk ke dalam tubuh kita menjadi sempit, ya, karena kita berpuasa, dia tidak luasa untuk menggoda kita. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam, sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dengan aliran darah. Dengan kita berpuasa, maka syaitan tidak luasa untuk masuk dalam tubuh kita untuk menggoda. Kemudian di malam hari kita dianjurkan untuk salat tarawih. Salat tarawih di masjid, apalagi imamnya hafiz Quran, sehingga masyarakat bisa mendengar Quran. Apalagi kalau bisa khatam 30 juz dalam satu bulan. Ya seberapa yang sedapatnya? Mereka dengar ayat dengan tadabbur, imamnya baca dengan tadabbur. Tujuannya agar benar-benar masuk Al-Quran tersebut dalam hati masyarakat dengan baca sendiri di siang hari atau dengan salat tarawih ketika jadi imam atau jadi makmum. Tapi kalau tarawihnya 23 rakaat 8 menit agak repot. Allahu Akbar. Gimana mau ini ngejar target. Sampai ada yang bilang solat di sana masjid bagus, Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang kurang keren. Ada enggak Al-Baqarah satu nafas? Saya mau solat di situ. Al-Baqarah satu nafas. Kalau ada saya mau solat di situ. Apa itu tujuan Al-Quran? Itu apa tujuannya? Tujuannya tadabbur. Tadabbur bukan begitu. Kita ini mau kuantitas atau kualitas. Kita ingin kalaupun kuantitas tapi yang berkualitas. Jangan kuantitas tanpa berkualitas. Harus kita rubah mindset kita sekarang. Harus rubah. Agar kita menikmati Al-Quran, berlezat-lezat dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran tapi cuma begitu aja. Sampai kenyataan kita dapat. Orang baca Quran, orang paling fajir. Baca Quran tapi fajir. Baca Quran tapi tukang maksiat. Baca Quran tapi tukang ini, ngeri. Karena Quran cuma dibaca. Sekedar seperti pekerjaan, hafal sanad. Sebagian ngaco. Ya. Tidak ada praktek Al-Quran dalam kehidupannya. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Rasulullah sebutkan dalam hadis ada orang diadab di kuburan, Allah berikan Al-Quran tidak diamalkan. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan tentang alam barzah, Rasulullah sebutkan ada pezina yang diazab, ada pemakan riba yang diazab, dan ada yang pendusta dengan satu dusta tersebar seantero dunia diazab, dan ada kata Rasulullah SAW, rajulun atahullahul Quran falam ya'mal bihi bin nahar wa huwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Malam hari dia tidur, siangnya tidak diamalkan. Diadab di alam barzakh. Berarti ada orang baca Quran diadab? Ada, dalilnya ada. Subhanallah. Khawarij baca Quran enggak? Hafal Quran Khawarij. Oleh karenanya kita berusaha bukan cuma kuantitas. Saya khatam Quran bulan Ramadan sekian kali. Oke, enggak apa-apa. Kalau berkualitas oke, tapi kalau tidak berkualitas masalahnya kurang bagus. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qira'atu ayatin wahidatin bitafahumin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah. Satu ayat saja kita baca dengan tadabbur, dengan ta'aqqul, berusaha memahami, tafahum, lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak ngerti maknanya. Satu ayat. Kenapa satu ayat kita baca nambah iman, nambah kualitas iman kita. Ada ilmu yang kita tambahkan. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan ilmu. Ini antara ilmu Al-Quran. Maka ini di antara hikmahnya kenapa Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit agar bisa dipahami. Tidak sekaligus repot, sedikit. Sesuai dengan kejadian-kejadian sehingga dihayati ayat-ayat tersebut dihayati oleh para sahabat. Demikian juga Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, Allah menurunkan ahsanal hadits, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim, pembicaraan yang terbaik. Mutasyabihan, yang ayatnya mirip-mirip, semuanya ayatnya indah luar biasa, semuanya mukjizat. Kemudian kata Allah, mathaniya, yang kami ulang-ulang. Al-Quran kenapa diulang-ulang kontennya? Agar kita selalu merenungkan hal tersebut. Kita baca saja kisah Nabi Musa dalam banyak surat. Surat Al-Baqarah ada, surat ini ada, tapi selalu Allah bawakan dengan lafal-lafal yang berbeda-beda dan selalu setiap surat ada tambahan makna yang tidak disebutkan pada surat yang lain.
Memang sengaja Allah ulang-ulang agar kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Makanya hampir surat-surat ada tentang hari kiamat, ada wejangan, sehingga setiap kita baca Quran kita belajar lagi. Nanti baca surat lain ada juga makna-makna tersebut. Karena hati ini sering lupa, sering lalai. Kalau tidak diulang-ulang, maka di antara sifat Al-Quran memang diulang-ulang. Mathaniya itu diulang-ulang. Kontennya diulang-ulang, tapi dengan lafal yang berbeda, dengan uslub yang berbeda, dengan tambahan makna yang tidak terdapat pada surat yang lain. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa nufura." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru." Dalam ayat yang "Wa laqad sarrafna lin nasi fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru." Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin nasi. Ya. Sungguh kami telah sarrafna. Sarrafna itu kata bahasa Arab artinya kami variasikan. Kami variasikan. Allah buat apa? Liyadzakaru, agar mereka bisa ambil pelajaran. Jadi Allah turunkan Al-Quran dengan berbagai macam uslub, metode, ada hukum, ada kisah, sehingga tidak membosankan dan bisa kita semangat untuk mempelajarinya. Liyadzakaru, agar berbagai metode Allah berikan, berbagai macam variatif dalam penyampaian. Al-Quran demikian. Demikian juga dalilnya banyak dengan berbagai macam sisi dalil. Allah bicara tentang hari kiamat, sisi dalilnya banyak. Allah bicara tentang tauhid, sisi dalilnya banyak. Allah variasikan sisi dalilnya agar orang bisa apa? Ambil pelajaran. Allah berbicara tentang kekuasaan rububiyahnya, Allah sebutkan banyak dalil bervariasi. Ya. Bagi orang yang paham, luar biasa, ternyata dalilnya begini, begini, metodenya begini, luar biasa. Ini semua agar kita bisa liyadzakaru, agar kita bisa ingat, bisa sadar, agar bisa mengambil pelajaran. Ini semua dalil bahwasanya Al-Quran itu tujuannya adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Ya. Dan datanglah bulan Ramadan yang memang bulan spesial untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi saya sebutkan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Maka Allah mengatakan siapa yang faman syahida minkumus syahra, siapa yang tidak bersafar, lihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Adapun kalau safar tidak mengapa tidak berpuasa. Agar orang yang berpuasa itu lebih mudah baca Quran di siang hari, baca Quran lebih masuk, lebih mudah untuk tadabbur. Maka siapa yang tidak memanfaatkan Ramadannya, puasanya untuk bisa mentadabburi Al-Quran, maka dia merugi. Kapan lagi kita mau fokus kita untuk bisa menambah iman kita dengan Al-Quran? Kapan lagi kalau bukan bulan Ramadan? Bulan Ramadan kita masih sibuk yang lainnya, sibuk medsos, sibuk ini, sibuk. Kapan kita mau membuat hati kita lembut dengan Al-Quran? Hati kita sudah keras. Allah mengatakan Al-Quran kalau kami turunkan ke gunung batu hancur. Kita sekeras apapun hati ini, kalau kita baca dengan tadabbur akan hancur. Kekerasan tersebut akan menjadi lembut. Oleh karenanya mulai Ramadan kali ini tentunya kita harus tadabbur setiap saat, setiap kita baca Quran, tapi kita lebih fokuskan di bulan Ramadan untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Taib, pertanyaannya bagaimana cara tadabbur Al-Quran? Bagaimana cara tadabbur Al-Quran? Lebih lagi sulit pertanyaannya, ya Ustaz, bagaimana tadabbur Al-Quran? Enggak tahu bahasa Arab, itu lebih susah lagi. Alhamdulillah sekarang ada terjemah. Ya. Maka kemarin saya sempat sampaikan dalam pengajian, Bapak Ibu sekalian, biasanya target Ramadan khatam Quran baca doang. Sekarang naikkan kualitas. Sekali khatam Quran dengan terjemahannya. Naikkan kualitas. Yang saya pernah baca Quran dengan terjemahannya semua.
Nanti kalau sudah bisa selesai Quran terjemahannya, coba naikkan Quran dengan tafsir singkat. Kifu inda ajaibihi, kata Ibnu Mas'ud, berhentilah pada keajaiban Al-Quran. Cari hidayatul Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini, ayat ini buat apa sebenarnya? Apa yang bisa saya kaitkan dalam kehidupan saya sehari-hari? Nanti kita akan bawakan contoh. Bosnya ayat-ayat itu luar biasa. Cuma kita yang kurang dalam mendalami makna kandungan Al-Quran tersebut. Harriku bihil qulub. Gerakan hati dengan baca Al-Quran. La taj'al la yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan jadikan yang penting target selesai, yang penting selesai. Enggak. Bukan ini target kualitas membaca Al-Quran. Ingat perkataan Ibnu Qayyim, satu ayat dibaca dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak tadabbur. Berusaha ayat-ayat, baca satu demi satu. Minimal baca terjemahannya. Jadi bagaimana cara tadabbur? Pertama, kalau baca Quran, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan memang buat kita baca Quran biar kita malas. Pertama malas agar pikiran kita kemana-mana. Makanya orang bilang kalau susah tidur baca Quran. Supaya apa? Supaya ngantuk. Karena syaitan datang. Tidur. Turun sakinah, ketenangan, tidur. Makanya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca awal surat, kalau tidak baca awal surat enggak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lanjutin tengah surat Al-Baqarah, baca saja apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca bismillah juga boleh. Tapi yang dianjurkan adalah ta'awudz. Ya. Fasta'idz billah. Maka berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena pastikan syaitan datang menggoda kita. Pastikan syaitan datang menggoda kita karena kita sedang membaca firman Allah. Dan syaitan paling tidak suka kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan goda kita, buat kita ngantuk, buat kita enggak fokus. Baru baca ting tang WhatsApp bunyi ting tang. Gimana baca mau tadabbur begini? Yang betul tadabbur WhatsApp. Al-Quran hanya sekedar selingan. Tadabburnya WhatsApp. Serius kan? Inna Allah yang ditadabur yang mana? Al-Quran apa WhatsApp? WhatsApp. Tadabbur WhatsApp. Bukan Al-Quran. Ini realita. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau baca awal surat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan mengharap rahmat Allah kita baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah salah satu rahmat Allah terbesar untuk hamba-hambanya. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, kemudian Allah sebutkan di antara dalil argumentasi atau konsekuensi dari Allah adalah Ar-Rahman, Allah mengatakan 'allamal Qur'an. Karena Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya, maka Allah ajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Maka siapa yang semakin memahami Al-Quran dengan baik, semakin banyak rahmat Allah yang dia dapatkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi kaum mukminin. La'allakum turhamun. Kalau dibacaan Al-Quran maka dengarlah, simaklah. Semoga kalian dirahmati. Dengar aja dapat rahmat Allah. Bagaimana kalau kita baca? Maka niatkan saya baca Quran untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah maksudnya kita disayang. Sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan niat baca Quran agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya berniat ketika baca Quran untuk al-ihtida, untuk dapat hidayah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat yang lain hudal lil muttaqin, dalam ayat yang hudal lin-nas. Petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Nah, baca Quran niatnya agar dapat apa? Petunjuk.
Niatnya agar dapat petunjuk. Bagaimana petunjuk dari ayat ini? Kalau kita berniat, Allah akan bukakan hati kita sehingga banyak makna-makna. Satu ayat itu maknanya banyak. Tidak akan pernah habis makna ayat. Kita baca buku tafsir, mungkin ratusan buku tafsir sudah ada. Tapi kalau kita baca satu dengan lain, pasti tidak bisa mewakili. Buku tafsir terbesar misalnya sekarang At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tidak bisa mewakili yang lainnya. Setiap buku tafsir punya, subhanallah. Kita baca, pasti ada yang tidak didapat di tafsir-tafsir yang lain. Metode penyampaian tafsirnya juga berbeda-beda. Luar biasa, makna tidak habis-habisnya. Allah berikan berkah, Allah bukakan cakrawala bagi orang-orang yang berniat untuk mendapatkan hidayah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan untuk bisa dapat petunjuk dan niatkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita baca. Lihatlah Nabi SAW ketika ditanya tentang akhlaknya, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah apa? Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kita maksudnya apa? Antum baca Al-Qur'an, semua ayat yang antum baca tentang akhlak, tentang adab, tentang iman, tentang takwa, tentang meninggalkan maksiat, tentang semua itu Nabi sudah kerjain. Semua itu ada pada Nabi. Semua itu ada pada Nabi. Nah, berarti Al-Quran itu bisa membuat kita beramal baik. Sampai ada yang mengatakan Al-Quran itu seperti kawan. Semakin kau dekat dengan dia, dia semakin membuka rahasianya. Iya enggak? Kalau baca sekilas enggak terbuka rahasia. Tapi kalau dekat terus, sering dibaca, sering dikorek-korek, akhirnya dia buka apa? Rahasianya. Maka rahmat semakin banyak masuk dalam hatimu. Banyak sekali makna-makna yang masuk dalam hatimu. Mulailah berubah cara hidupmu, mulailah berubah cara berfikirmu, mulailah berubah cara pandangmu, mindsetmu berubah ketika kau sering bergaul dengan Al-Quran. Tapi dengan dibaca, direnungkan, dengan niat untuk mendapat hidayah. Kemudian berikutnya agar bisa mentadabburi, baca makna, itu terjemah. Makna lafaz itu terjemah dan sisihkan waktu baca tafsirnya. Tafsir banyak sekarang. Tafsir audio juga ada ya. Tidak ada salahnya ibu download Quran Tadabbur ya. Itu ada paling tidak ada 10 juz, ada suaranya. Tinggal pencet ayat ada suaranya. Bisa didengar kalau memang malas baca ya. Dengar ayat maksud apa ayat ini, ada tafsirnya. Dengar, itu membantu kita untuk mentadabburi ayat Al-Quran. Membantu. Ya. Siapa yang sudah download Quran Tadabbur? Coba angkat tangan. Satu dua sedikit. Ibu-ibu yang sudah download Quran Tadabbur atau enggak punya HP ibu-ibu, Masya Allah. Yang sudah download Quran Tadabbur sudah? Ya, situ. Dengar satu-satu ayat, dengerin, dapat pahala. Kita Quran, ini surat Allah kirimkan buat kita, lewat malaikat turunkan, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surat penting. Kita ingin tahu maksud surat ini apa buat kita. Kita baca, kita dengar, kita daburi, kita berusaha memahami. Kemudian karena kita niat baca Quran untuk tadabbur, maka bacanya harus fokus. Maka jangan sekali-sekali baca ngantuk. Enggak bakalan tadabbur. Kalau kita baca ngantuk sekedar kuantitas, dapat pahala tapi tadabbur susah. Susah. Gimana mau tadabbur? Mimpi. Tadabbur mimpi. Baca Quran jangan ngantuk. Kalau minum kopi enggak apa-apa. Minum kopi, minum qahwah. Ya, semangat ya. Pakai obat tetes mata. Beneran. Ini saya enggak main-main. Saya punya kawan Masya Allah bulan Ramadan dia baca Quran fokus, taruh Quran tempat dia pilih Quran yang bagus, kasih tempatnya, dia duduk dengan rapi, dia bawa obat tetes mata. Beneran. Dia tetes kalau ngantuk dia baca dengan serius. Dulu disebutkan dalam biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kalau salat malam dia qahwa, pakai kopi. Biar tidak ngantuk, salat malam minum kopi. Minum kopi lagi, Masya Allah. Kalau istri soleha siapkan kopi. Kalau enggak soleha ajak tidur lagi mas.
Semangatin suami salat malam, siapin kopi. Siapa enggak semangat suaminya salat malam, istrinya bikin kopi di malam hari. Luar biasa. Kopi Mas, bismillah, Masya Allah. Apalagi dia yang tuangin, luar biasa. Coba dicoba, indah. Ibu-ibu, dengar enggak tadi? Pura-pura enggak dengar ya. Jadi jangan ngantuk kalau baca Quran. Kalau baca Quran enggak bakalan bisa tadabbur, bisa kuantitas doang baca ulang lagi, ya, insya Allah dapat pahala juga. Cuma bukan itu yang dimaksud. Kita baca kualitas. Terus latih diri. Memang baca Quran itu setannya banyak. Jadi baca Quran sedikit udah aduh berat. Kaku ini kaku. Kalau nyanyi 2 jam enggak kaku-kaku, baca Quran gini-gini setengah mati. Ada setannya. Nah, perlu dilatih. Ustaz, kenapa kita berat tadabbur? Karena kita terlalu lama meninggalkan Al-Quran. Baca Quran Ramadan doang. Ramadan berhenti. Sibuk, balik lagi ya sudah. Kita iman perlu di maintenance. Kemampuan baca Quran, ketertarikan Al-Quran perlu di maintenance. Maka setiap hari kita baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran meskipun 1 halaman, tapi kita biasakan baca Quran dengan tadabbur. Meskipun cuma beberapa ayat per hari, tapi kita continue. Kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Jadi baca jangan sambil ngantuk. Yang kedua, baca dengan mematikan pengganggu medsos. Baca Quran HP-nya dimatiin. Kalau mau fokus. Kalau enggak susah. Baca Quran bunyi ting ting. Kita akan mendahulukan medsos daripada Al-Quran. Repot. Udah, matikan baca. Terselesai target yang kita inginkan, tambah iman, tambah takwa. Kita kalau baca tadabbur, selesai baca, coba periksa hati. Pasti lebih bahagia daripada sebelum baca. Pasti. Tidak nanti-nanti, langsung. Langsung. Ibu baca bangun malam hari, minum kopi, segar baca Quran, baca ayatnya, baca terjemahnya, baca ayatnya, baca terjemahannya. Setengah jam baca, pasti lebih bahagia, pasti. Tidak menerima penundaan, langsung bahagia, hati langsung berubah. Karena langsung disiram dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokus, maka pengganggu seperti HP apa segala matikan dulu agar kita tidak terganggu. Kalau kita baca di masjid ada orang yang ngobrol, kita jangan putusin Quran, kita bilang belum selesai. Kadang-kadang kita karena enggak enak sama kawan, kita berhenti baca Quran untuk ngobrol sama kawan. Apa enggak sebaliknya, kita enggak enak sama Allah, kita enggak usah ngobrol sama kawan? Ini sebaliknya, kita enggak enak sama kawan, kita berhentikan, kita lagi connecting dengan Allah. Lagi membaca, Allah sedang perhatian kita. Allah sedang perhatikan kita, kita sedang baca firman-firman-Nya, sedang berusaha mempelajari ayat-ayatnya, sedang berusaha mencari hidayah dari ayat-ayatnya. Terus ada kawan aja ngobrol, tutup, kita ngobrol. Maka kalau Ramadan kita sok sibuk. Afwan, belum selesai Afwan. Maaf baru baca. Nanti ya, nanti. Tunggu dulu. Seperti itu. Jadi sok sibuk agar kita bisa fokus baca Al-Quran. Jadi ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita baca Quran sekarang kita mulai rubah, bukan sekedar kuantitas tapi kita ingin berkualitas. Sekarang saya ajak Bapak Ibu-ibu untuk tadabbur 1 ayat. Contoh. Buka surat At-Taghabun surat 60 surat berapa? Surat 64 ayat ke-14. Ayat 14. Coba dibuka semua. Surat Taghabun surat 64 ayat 14. Ini contoh saja. Yang punya Quran tadabbur silakan buka. Situ ada suaranya, ada audionya dan ada tafsirnya, ada tafsir pilih, tafsir taisir. Tafsir itu taisir maksudnya tafsir yang transkrip dari ceramah saya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir As-Sa'di. Ada 4 tafsir. Coba saya baca firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Wahai orang yang beriman. Ini ayat ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Semuanya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian.
fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi, berlapang dada, wa taghfiru, dan menutupi, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat luar biasa. Coba kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Allah buka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya harfun nida, yaitu panggilan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai manusia, tapi orang yang beriman. Insyaallah kita ada iman, entah level berbeda, tapi secara umum kita ini beriman dengan tingkat level iman yang berbeda-beda. Allah ingatkan, sungguhnya inna itu maksudnya sesungguhnya. Min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, di antara istri kalian dan di antara anak kalian ada jadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya musuh? Musuh itu kan ingin keburukan bagi kita, ya enggak? Kalau seorang kita katakan musuh, berarti dia ingin buruk bagi kita atau ingin kebaikan? Ingin buruk. Kalau ingin kebaikan namanya kawan. Allah menamakan musuh, berarti dia ingin keburukan bagi kita. Allah menjelaskan ternyata di antara istri, di antara anak ada yang jadi musuh. Berarti tidak semua. Tidak semua. Ada di antara istri dan anak yang membantu dekat kepada Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, liyattakhid ahadikum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang senang bersyukur, lisannya suka berzikir, dan jadikan istrinya istri yang solehah yang membantu dia urusan akhirat. Ada orang istrinya solehah. Bahkan ada orang banyak dapat hidayah gara-gara istrinya. Banyak, di Jakarta banyak. Suaminya dapat hidayah gara-gara apa? Istrinya. Ini istrinya membantu dia untuk dekat kepada Allah. Dan ada anak-anak demikian, anak-anak yang menasihati orang tuanya ada. Ibunya lagi main HP, anaknya bilang, "Mak, jangan main HP terus, Mak." Ibunya mau beli barang-barang branded, udah lama, jangan beli barang branded terus. Utang Abi belum lunas, Mak. Hidup cuma sementara, Masya Allah. Anaknya nasihati orang tua. Ada atau tidak? Ada. Dan itu luar biasa, bahagia. Ada seorang dinasihati oleh anaknya sendiri. Allah datangkan penasihat tidak jauh-jauh, anaknya sendiri menasihati dia. Jadi ada istri dan anak-anak yang mengantarkan kepada surga, teman. Tapi sebaliknya, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian dan anak kalian ada yang jadi musuh bagi kalian, ingin kalian buruk. Fahdharuhum, waspada. Kata Allah, waspada. Jangan kalian saking cinta sama istri, saking cinta sayang sama anak terbawa. Ternyata kalian semakin jauh dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu mabkhalatun wa majbanatun. Sungguhnya anak-anak itu bikin pelit dan bikin takut. Ini cerita zaman dahulu. Kalau ada orang mau sedekah, ingat anak-anak. Akhirnya enggak jadi sedekah. Anaknya pengen ini, pengen anu, pengen ini. Enggak jadi sedekah. Padahal sedekah aja. Dia enggak jadi sedekah, tak katanya harus safety dulu buat anak-anak. Saving harta buat apa? Anak-anak. Anak-anak harus punya tabungan sekian. Akhirnya jadi pelit. Pelit bukan cuma sama orang lain, bahkan sama ibunya pelit, sama kerabatnya pelit gara-gara terlalu banyak, terlalu sayang sama anak. Wa majbanatun, bikin jadi takut. Sebagian orang ingin berjihad, enggak jadi jihad gara-gara mikir anak, kalau saya mati gimana anak saya. Dia tidak tawakal, akhirnya jadi penakutnya zaman dahulu. Rasulullah sebutkan ada anak-anak bikin terjerumus. Bukankah dalam ayat Allah berkata, ya, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ketika Musa dan Khadir berjalan menemui seorang anak, kemudian Khadir bunuh anak ini. Maka Musa peringatkan, kenapa kau bunuh anak ini? Tidak ada salah. Akhirnya Nabi Khadir cerita, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang saya bunuh tersebut, anak remaja, anak kecil tersebut, kedua orang tuanya orang mukmin, dan aku khawatir ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim atau dalam kekufuran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka aku ingin Allah gantikan anak ini dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Lebih soleh wa aqrabu ruhma, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi seandainya anak ini hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya tughyan, pada sikap berlebihan dan pada
kekufuran. Jadi ada anak yang menjerumuskan orang tuanya, ada. Dan ada istri juga demikian, yang menghalangi suaminya dari kebaikan. Suaminya mau berbakti sama ibunya, ibunya udah tua, mau dibelikan mobil Alphard. Kata istrinya, ngapain sayang? Ibu bentar lagi udah Avanza. Akhirnya dia nurut. Istrinya Mercy, ibunya apa? Avanza. Ramadan mengirim uang ibu 10 juta. Ngapain mas? Ibu ngapain 10 juta duitnya? Makan sedikit aja ke ibu, nggak bisa makan banyak-banyak lagi. Akhirnya jadi 100.000. Kurang ajar siapa? Istrinya. Musuh ini, musuh. Menghalangi seorang dari berbakti kepada kedua orang tua. Benar nggak ibu-ibu? Ada yang bilang benar, ada yang nggak benar. Allah Maha tahu. Ya. Jadi ada istri yang merayu suaminya, akhirnya beli barang-barang branded. Mas, ini beli ini mas, beli ini mas. Karena istrinya terjebak pada circle circle branded. Akhirnya maunya harus sepadan dengan yang teman-temannya. Temannya pada beli ini dia harus sama, temannya beli sama. Kalau enggak dia merasa terkucilkan, dia minder, hidup dalam khayalan, lifestyle yang merusak. Akhirnya suaminya keluar duit, beli. Dia binasa hari kiamat, dihisab enggak bisa jawab. Sudah beli ini, dompet sampai 5, bayangkan. Dompet sampai 5, sepatu sampai 7, tas sampai 12. Ngapain tas banyak-banyak? Emang sekali jalan bawa 12 tas langsung. Suaminya terjebak, sehingga harusnya itu bisa buat bantu janda, malah buat bantu anak yatim, malah buat beli tas yang enggak ada faedahnya. Coba kalau buat bantu janda dan anak yatim, ada faedahnya enggak? Ada pahalanya. Siapa yang menghalangi suaminya? Istrinya. Akhirnya duitnya habis, hisabnya susah. Harusnya itu duit, itu branded kalau dikumpulin bisa bikin masjid. Subhanallah, saya kenal TKI TKW. Saya kenal udah lama. Bikin masjid Indonesia bisa kerja keras. Bikin masjid, bayangkan TKI TKW bikin apa? Masjid. Kerja akhirnya majikannya suruh dia bekerja di luar majikannya sampai bisa bikin masjid. Ini branded. Habis duit. Akhirnya susah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh istri musuh. Berarti ada istri jadi apa? Musuh. Maunya tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Masya Allah. Padahal di Malang begitu indah. Di Tegal banyak sate Tegal. Ngapain kan? Luar negeri buang-buang duit, maksiat, ini sini. Lihat perempuan terbuka aurat, dengar musik sana sini. Maksiat. Suaminya tinggal sami'na wa ata'na. Nje, bahlul. Taib. Kalau kita baca ayat ini, seakan-akan musuh istri itu, anak itu, ini musuh ini yang Allah bilang nih gitu. Ternyata disangka kita suruh melawan musuh tersebut, membasmi musuh tersebut, ternyata tidak. Allah mengatakan fahdharuhum, hati-hati. Tapi setelah itu Allah berfirman wa in ta'fu, tapi kalau kalian maafkan. Sifat perempuan seperti itu, anak-anak kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan untuk kalian gampar, bukan untuk kalian damprat, enggak. Maafkan, nasihati. Wa in ta'fu wa tasfahu. Ini namanya ihtiras dalam Al-Qur'an disebut al-ihtiras. Al-ihtiras itu metode untuk menangkal kesalahpahaman. Kalau seandainya Allah berfirman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada musuh, kalian waspada, titik, mungkin kita mau pukul istri dan anak. Tapi Allah bukan begitu maksudnya ternyata waspada aja, jangan sampai kamu ngikut, tapi maafkanlah mereka. Endingnya Masya Allah indah. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, kalau kalian berlapang dada. Wa taghfiru, kalau kalian tutupi kesalahan mereka.
Fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang kepada kamu. Suami yang seperti ini, istrinya mulai macam-macam dia nasihati, dia tegur, dia berlapang dada, dia tahu begitulah namanya perempuan, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, enggak mungkin lurus, pasti bengkok melulu. Dia sabar, sadar, dia maafkan, berlapang dada. Kemudian yang menakjubkan, sebagian ulama menafsirkan wa taghfiru, dia tutup. Dia tidak sama teman-teman, istri saya, wah, ngabisin duit saya. Inilah ngomel tiap hari lah. Enggak, dia enggak pernah cerita. Dia diam aja, simpan dalam hatinya. Wa taghfiru, kata Allah, kau tutupi aibnya. Ingat, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha nutup aibmu dan Allah Maha sayang kepadamu. Ini namanya tadabbur. Kita baca ayat, kita pahami maknanya, coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena namanya wanita terkadang menjadi kawan untuk mendukung kita ke akhirat, terkadang menjadi lawan. Maka bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan model istri seperti ini? Taib, ini salah satu ayat ya, yang saya ingin ajak Bapak Ibu tadabbur. Ini contoh sehingga kita paham maknanya, kita tadabburi, semua kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebentar lagi datang bulan Ramadan. Tolong saya nasihat saya pribadi dan juga hadirin hadirat, rubah cara mindset kita. Benar kita termotivasi untuk khatam Quran sebulan berapa kali ya. Tetapi ingat, kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baca Quran sebulan 60 kali khatam, dia sudah hafal, dia sudah hafal Quran dan dia juga paham tafsirnya. Kita enggak ngerti apa-apa. Kita pingin baca ayat tambah iman. Setiap baca ayat tambah iman, setiap baca ayat tambah iman. Maka oleh karenanya kita berubah. Kita sekarang berubah. Sekarang kita ingin baca dengan baca tadabbur, dengan kam, dengan apa? Kaif la kam, yaitu dengan kualitas bukan dengan sekedar kuantitas. Demikian saja kajian kita, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi ahlul Quran, bisa membaca dengan baik ya. Dan semakin orang dekat dengan Al-Quran, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.